Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyono, sarjana kesehatan masyarakat, Profesor Kesehatan, yang pada siang hari ini akan kembali mendonorkan darah sukarela. Ya. Insya Allah yang pada kesempatan ini sudah 131 kali. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kegiatan rutin ini saya lakukan sudah mulai sejak remaja barangkali ya. Sekarang sudah 131 kali darah saya diambil demi kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa donor darah itu adalah suatu kegiatan mulia ya. Jadi betapa mulianya ya, karena apa? Adalah untuk cadangan ya, untuk mereka-mereka yang mungkin sakit ya. Ya mudah-mudahan kita dengan donor darah ini jauhkan dari penyakit ini ya, karena dengan donor darah ini akan dibutuhkan betapa orang yang membutuhkan darah kita ini untuk menyembuhkan penyakitnya. Apa penyakit? Karena penyakit tertentu, mungkin jatuh, kecelakaan dan sebagainya, tentunya butuh darah. Atau mungkin sedang ibu hamil, sedang melahirkan, tentunya juga kadang-kadang juga membutuhkan transfusi darah. Betapa berbahayanya pada seseorang yang kekurangan darah pada saat sakit. Oleh karena ini pada kesempatan ini saya mengimbau ya pada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, mari kita donor darah sukarela ini kita biasakan ya, karena dengan donor darah ini setidaknya kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, kita tahu tekanan darah ya, dari kesehatan kita tahu hemoglobinnya atau darah kita ini HB-nya ya, daya HB-nya itu bagaimana ya. Kemudian juga kondisi kesehatan kita akan diperiksa sebelumnya. Tidak mungkin orang sakit donor darah. Ya, dengan kita bisa mendonorkan pada hari ini, otomatis kita sehat ya. HB-nya cukup, tekanan darahnya juga memenuhi syarat, sehingga kita diambil. Dan hal lain yang penting adalah bahwa darah nanti kita sebelum sumbangkan diperiksa, oleh lab di pihak PMI ini mengadakan ya, macam-macam apakah penyakit sifilis dan sebagainya, penyakit yang berhubungan yang ada di darah itu akan ketahuan manakala seseorang itu akan menderita penyakit yang tidak bolehkan untuk donor ya. Pokoknya darah itu kalau mengandung penyakit tidak akan didonorkan, dan akan seseorang yang mendonorkan tadi akan diberitahu. Kalau semisalnya tidak ada pemberitahuan, berarti ini sudah aman darah kita. Artinya apa? Kita sehat gitu. Ya. Kita bayangkan kalau kita di sini sama dengan kita uji lab gratis gitu. Gratis. Bayangkan kalau kita mau lab uji darah kita di lab, berapa rupiah kita keluarkan ya. Cuma kita hanya sebagai pembanding aja, berarti kita setidaknya mengetahui kondisi kesehatan kita yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu yang masih takut dengan donor darah yang disuntik itu ya, marilah mulai sekarang ya. Karena bagaimanapun juga ini nanti bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, nanti akan diberitahu. Kalau nanti kita diberitahu oleh pihak PMI, oh darah Anda ini mengandung apa gitu sebagainya, jelas untuk pasien tidak akan diperbolehkan. Nah, oleh karena itu kalau kita ibaratnya sama dengan pepatah ya, sambil menyelam minum air itu dulu. Kalau sekarang itu sambil menyelam minum kopi ya, gitu ya. Apakah bisa? Loh, bisa minum kopi atau minum yang lain. Kalau zaman sekarang tidak ada istilahnya sambil menyelam minum kopi, minum air itu nanti diare. Sekarang nggak bisa minum kopi, Fanta, Sprite dan sebagainya, ngambil ngopi bisa ya. Lah kok bisa? Ya Anda pikir sendiri. Kenapa nggak bisa? Ya bisa. Emangnya nggak bisa? Nggak menyelam ngambil bawahnya kan cukup banget, terus nanti airnya kopinya di atasnya, kita bisa minum ya. Betul Mbak ya? Gitu ya. Jadi makanya patah sambil menyelam minum air itu yang benar sambil minum kopi, teh dan sebagainya ya. Ya. Itu barangkali beberapa hal yang mungkin
bisa disampaikan. Ya, sekali lagi teman-teman yang atau bapak ibu sekalian yang masih enggan, ya jangan ragu lah. Paling kalau di suntiknya, di cublesnya itu memang kelihatan saya akui besar memang, tapi saya sendiri selama sekian kali saya nggak pernah melihat, saya merinding. Tapi dengan ucapan Bismillah, ya, otomatis nggak terasa. Tadi mbaknya tadi nyublesnya nggak terasa, ya. Jadi jangan takut, jangan dilihat darahnya, kalau dilihat memang besar. Nah, akhirnya mengalir, darahnya mengalir, kita ngeri, jangan. Tandakan mata ke sana, insya Allah aman, ya. Tapi yang paling penting lagi bapak sekalian, apa, dengan donor ini paling tidak ini punya tabungan, ya. Punya tabungan ya mbak ya berarti ya. Tabungannya apa? Nah, kita kan ke akhirat nanti kan, namanya donor sukarela. Dan tidak ada cerita orang donor darah itu terus nanti akan, waduh, saya kok donor darah, eman saya berikan si A, si B, jangan harusnya saya berikan si A. Tidak ada bilang. Jadi ibaratnya kita sedekah itu pakai tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, atau pakai tangan kiri, tangan kanan nggak tahu. Berarti sama-sama ikhlasnya. Ya, sama dengan orang kalau buang air besar, buang air kecil, tidak akan pernah dia akan ngomong, waduh saya tadi habis makan ini kok saya buang lewat kotoran. Nggak ada, ikhlas mesti ya. Sehingga dengan ikhlas inilah insya Allah kita semuanya nanti akan diberikan surga barangkali begitu ya, ya kan? Surga menanti kita gitu. Nah, saya ngomong ini bukan saya pamer itu loh. Mari kita sama-sama ya. Kita sama-sama untuk ya mumpung kita masih diberikan nafas, diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kesempatan apa yang kita sumbangkan. Dan saya ini begini bukan saya itu pria sebagainya. Saya mengajak teman-teman ya, mengajak teman-teman bapak ibu sekalian yang masih ragu dengan apa kegiatan ini, ya jangan ragu, ikut aja nanti lama-lama gitu ya. Yang penting menurut syarat ya. Syaratnya kan tidak salah, berat badan minimal 60 ya Pak ya. 60, tinggi badan 160. Minimal 45. Berat badan minimal 45. Berat badan minimal 45 untuk perempuan ya. Iya. Laki-laki 55. Ini apa diberi tahu oleh yang mengambil darah nih, mbaknya ini. Jadi perempuan 45, laki-laki 55 berat badannya ya. Kemudian tensinya itu tidak boleh lebih dari 140 ya Pak ya, per 90 nggak boleh ya. Kemudian HB-nya tidak boleh berapa Mbak? Minimal 12,5, maksimalnya 17. 12,5 untuk laki-laki ya? Semuanya. Semuanya 12,5. Dan tadi saya 14,91. Sudah cukup bagus sekali itu persyaratannya. Kemudian usianya di atas 17 tahun. 17 tahun. Nah, ya 17 tahun ngapain kita tidak ada kesempatan. Jadi pada kita mau tiap hari kita buang lewat WC, toilet ya, kita kasih kisi-kisi kita ini lewat darah ini diberikan pada orang lain yang membutuhkan, jelas membutuhkan ya. Tidak ada, karena ada orang sakit tiap hari sakit, ada yang sakit, ada yang macam-macam butuh darah untuk transfusi, untuk kesehatan supaya dia nanti tertolong ya. Berapa menit Pak sudah? Oke, saya kira itu saja Bapak-Ibu sekalian yang bisa sampaikan terkait dengan kegiatan donor darah rutin yang saya lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya. Kita tetap bisa beramal melalui kegiatan donor darah sukarela. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan donor darah kita tetap sehat.